Perkenalkan, nama saya Ketut Caraka Bagosewaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses hidrologi. Proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi yaitu yang pertama seluruh air yang ada di bagian bumi manapun akan menguap. Seluruh air akan menguap ke atmosfer atau lebih tepatnya ke angkasa, lalu air ini akan berubah menjadi awan di langit. Setelah itu, air yang telah berubah akan berubah lagi menjadi bintik air. Bintik air tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, dapat pula dalam bentuk es dan dapat pula salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam celah atau pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun arah horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air yang mana akan terus mengalir hingga kembali ke danau atau sungai. Yang pertama, evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi ialah tahap pertama dalam siklus hidrologi yang mana pada tahap ini air yang berada di sungai dan lainnya menguap. Sungai, danau, dan laut serta tempat lainnya dianggap sebagai badan air, lalu air menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air menguap karena panasnya sinar matahari dan penguapannya disebut evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atas atau ke atmosfer. Sinar matahari ialah pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinarnya, semakin besar molekul air yang terangkat. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga merupakan proses penguapan, namun penguapan yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan, dan prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada tubuh tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, selanjutnya akan naik ke atas atau ke atmosfer sama seperti proses yang ada pada saat tahap evaporasi. Transpirasi khususnya terjadi pada jaringan yang ada di tumbuhan dan hewan, namun dari tahap ini air yang dihasilkan tidak banyak. Pada proses transpirasi, molekul cair yang menguap tak sebanyak saat proses evaporasi. Lalu kondensasi. Setelah melalui 4 tahap di atas, selanjutnya yaitu tahap kondensasi yang dimana air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin pada ketinggian yang ada di atmosfer bagian atas. Lalu partikel es tersebut akan berubah menjadi awan, dan semakin banyak partikel es, awan semakin berwarna hitam. Presipitasi. Proses presipitasi yaitu tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan hujan dengan ciri jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Bila suhu yang ada di sekitaran kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau bahkan es. Lalu tahap runoff. Tahap runoff juga mempunyai nama lain limpasan, yang mana pada tahap air hujan yang telah turun akan bergerak. Pergerakan yang terjadi yaitu dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan bumi yang lebih rendah, melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud sebagai contoh saluran got, sungai, dan danau atau laut bahkan samudra. Infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi yang terjadi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi tak seluruhnya akan mengalir seperti pada tahap limpasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Merembesnya air hujan ke pori tanah, inilah yang disebut dengan infiltrasi, lalu seluruhnya akan kembali ke laut. Berikutnya, macam-macam siklus hidrologi. Setelah dijelaskan mengenai proses siklus hidrologi, selanjutnya akan dibahas tentang 3 macam siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pada siklus pendek tidak akan terjadi tahap adveksi atau perpindahan awan. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap akan turun sebagai hujan di daerah sekitaran laut.
Secara singkat, siklus hidrologi pendek yaitu terjadi penguapan air laut atau evaporasi karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian akan menjadi tahap kondensasi atau pembentukan partikel es di awan. Tahap terakhir dari siklus hidrologi pendek yaitu turunnya awan menjadi hujan di atas permukaan laut. Setelah hujan turun ke laut, dengan kata lain, air laut yang awalnya menguap telah kembali lagi ke laut. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Jenis siklus hidrologi yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus ini merupakan siklus yang paling umum di Indonesia. Pada siklus hidrologi sedang, tahap atau proses adveksi tetap ada dan berjalan. Berbeda dengan siklus pendek, siklus hidrologi sedang menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan yang kemudian air hujan akan kembali ke badan air. Siklus hidrologi sedang tahapan yang pertama yaitu tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air. Lalu air akan berubah menjadi molekul gas atau uap dan terangkat ke atmosfer bagian atas karena pengaruh sinar matahari. Kemudian, uap tersebut bergerak karena pengaruh tahap adveksi sehingga uap berjalan ke arah daratan. Setelah sampai pada atmosfer daratan, uap air akan berubah menjadi awan yang mana setelah itu hujan akan turun ke bumi. Tahap selanjutnya yaitu air hujan yang telah turun sampai ke daratan akan mengalami tahap limpasan atau runoff. Air hujan yang mengalami pergerakan melalui berbagai saluran hingga pada akhirnya kembali ke laut. Yang terakhir, siklus hidrologi panjang. Jenis siklus hidrologi yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus ini biasa terjadi di daerah seperti pegunungan. Tak hanya terjadi di daerah pegunungan, siklus hidrologi panjang juga terjadi di suatu daerah yang beriklim subtropis. Perbedaan yang ada dalam siklus panjang dibanding siklus lainnya yaitu awan tak langsung turun menjadi hujan. Tahap pertama dari siklus ini yaitu air laut mengalami penguapan atau evaporasi lalu berubah menjadi molekul gas atau uap. Perubahan yang terjadi akibat adanya panas dari sinar matahari. Kemudian uap akan mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya akan terbentuk awan yang berisi kristal es lalu terjadilah tahap adveksi atau perpindahan awan ke titik yang lain. Pada tahap adveksi, awan yang di dalamnya mengandung kristal akan berubah arah menuju daratan dan mengalami presipitasi. Setelah presipitasi terjadi, hujan akan turun. Namun, hujan yang turun berbentuk salju, tidak berbentuk air yang terakumulasi menjadi gletser. Kemudian, gletser yang telah ada di daratan akan mencair akibat dari pengaruh suhu dan tekanan. Akibat mencairnya gletser akan terbentuk air yang mana berjalan menuju aliran air sungai dan membentuk aliran air sungai. Selanjutnya, air yang berawal dari salju kemudian berubah menjadi gletser dan terbentuk air akan melakukan pergerakan ke arah laut. Saat itulah, seluruh air yang telah melewati beberapa tahap siklus hidrologi akan kembali lagi ke laut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ini ada daftar pustaka dari saya, yaitu thegorbalsla.com. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.